Bapak Ibu semua, demikian arahan dari Direktur Poltekkes Mataram kepada yang saya hormati Bapak Haji Awan dan Mawar Ramawan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, sebelum masuk pada acara inti, kami mengingatkan kembali, jadi kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari Unit Pengembangan Pendidikan dengan Unit Teknologi Informasi, Unit IT di Poltekkes Mataram, di dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi model pembelajaran daring ya, yang selama ini dan ke depan sudah dipastikan bahwa metode yang dipergunakan adalah menggunakan daring ya. Barangkali ini juga Bapak Ibu kita sudah maklum bersama di semua jenjang sekolah selama kurang lebih 1 semester ke depan menggunakan daring ya, tidak terkecuali untuk di perguruan tinggi ya, termasuk di Poltekkes Kemenkes Mataram ya. Oleh karena itu dengan itikat baik dari kami dari Poltekkes Mataram, kami menyelenggarakan kegiatan ini yang memang dilaksanakan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah saya sampaikan mengenai materi untuk hari ini adalah tentang Zoom ya, Zoom meeting ya, Zoom meeting. Hampir kalau nggak salah kemarin kita sudah sampaikan hasil survei ya, survei atau angket yang kita sebar itu kurang lebih 63% pengguna metode daring ini adalah menggunakan Zoom, sehingga inilah salah satu yang kita pilih dan kita dulukan ya, kita utamakan sebagai materi yang pertama. Barangkali kita kalau menyebut sebagai narasumber atau penyampai materi kurang pas ya, mungkin akan lebih tepatnya kita menyebutnya share ya, berbagi, agar kita tidak ya saling belajar ya, kita pun juga tidak ada yang spesial untuk ahli dalam bidang itu, namun kita berbagi agar kita semua ya, terutama teman-teman dosen nanti juga akan disampaikan oleh teman dosen bukan ya, teman dari analis ya, dari instruktur bahkan ya itu untuk menyampaikan materi sekaligus pelatihan dengan menggunakan aplikasi Zoom meeting. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk kesempatan pertama ini Mas Doin ya, panggilannya Mas Doin. Nama lengkapnya Muhammad Fahrudin Ahad, SKM ya. Beliau dari analis tapi sekarang ada di Direktorat, memperkuat tim IT yang ada di Direktorat Poltekkes Mataram, dan ini nanti akan disampaikan kurang lebih selama 30 menit hingga 45 menit. Kemudian diikuti dengan tanya jawab, barangkali Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ya terkait kesulitan-kesulitan yang pernah dialami selama mungkin beberapa, dan saya yakin hampir semua sudah menggunakan aplikasi Zoom ini. Kalau memiliki pertanyaan atau ingin mengklarifikasi terkait dengan aplikasi ini, nanti mohon ditahan dulu sampai sesi tanya jawab kita buka nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Doin ya, Bang Doin untuk menyampaikan materinya terkait dengan materi Zoom meeting. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ya, di sini seperti yang disampaikan moderator tadi, jadi saya akan sedikit sharing mungkin bahasanya ya, tentang penggunaan aplikasi Zoom. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah menggunakan, mungkin sudah familiar lah dengan aplikasi Zoom ini. Ya, mungkin lihat ya. Nah, jadi langsung biar mungkin
sebelum beberapa hal kita perhatikan dalam penggunaan aplikasi Zoom. Jadi yang sangat direkomendasikan menggunakan jaringan yang stabil. Kemudian kuota internet. Nah, jadi di sini Bapak Ibu membutuhkan kuota internet yang agak berlebih sedikit. Nah, kita menggunakan video, jadi kuotanya akan lebih cepat terkuras. Kemudian tombol mute atau unmute. Jadi ini juga sering kita lupa. Jadi kadang kita sudah mulai menyampaikan materi atau sebagainya, tapi tombol mute atau unmute-nya belum dibuka, jadi suaranya tidak terdengar. Nah, mungkin ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi tampil aplikasi Zoom itu seperti jadi untuk pertemuan baru ada menuju, jadi ini untuk mengikuti sebuah meeting atau undangan pertemuan. Kemudian di sini ada menu schedule, jadi di schedule ini kita bisa membuat jadwal meeting atau pertemuan. Kemudian di sini ada share screen, jadi kalau share screen di sini ini sebenarnya untuk membagi layar ke dalam sebuah meeting tanpa kita harus menjadi peserta dalam meeting tersebut. Nah, jadi nanti misalnya kita diundang untuk menyampaikan kita harus bisa menuliskan. Kemudian di sini di kolom ini, jadi ketika kita punya schedule meeting, dia akan muncul di sini. Karena ada schedule, jadi ini. Baik, kita akan masing-masing menu. Yang pertama mungkin new meeting. Nah, ketika kita pilih menu new meeting, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan awalnya. Jadi di sini ada detail meetingnya. Jadi meeting topiknya mungkin di sini bisa kita atur. Jadi misalnya perkuliahan A, B, C, D, dan seterusnya. Dan yang menjadi host siapa? Dia ada detail di sini, kemudian password juga ada muncul. Nah, ini ada dua password, jadi biasanya yang sama partisipan ID. Jadi setiap peserta itu memiliki kode unik partisipan ID sendiri. Nah, untuk membagi link meeting tersebut bisa menggunakan copy link di sini, atau kita tekan tombol informasi di sini. Jadi akan muncul kotak seperti ini. Nah, sama, jadi di sini ada detail keterangan dari meeting yang sudah kita buat. Jadi di sini ada meeting ID. Jadi selain kita menggunakan link ini, kita juga bisa menggunakan meeting ID. Kemudian password. Jadi nanti password yang ketika kita menggunakan meeting ID, kita akan membutuhkan password untuk masuk. Jadi passwordnya ini juga dimasukkan. Atau kita menggunakan link seperti berikut. Jadi ini tinggal di copy, kemudian dibagikan via WhatsApp atau email dan sebagainya. Jadi nanti ketika peserta sudah mengklik link ini, dia akan otomatis masuk ke meeting kita. Kemudian menu schedule meeting. Nah, jadi schedule meeting di sini bisa kita merencanakan jadwal pertemuan atau perkuliahan kita nanti. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan topik di sini. Di kolom ini bisa kita isi. Jadi misalnya perkuliahan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian pelaksananya kapan, di sini ada tanggalnya. Kemudian mulai jam berapa. Nah, di sini ada waktu. Jadi ini karena saya menggunakan versi yang basic, jadi yang versi standar. Ini waktunya maksimal bisa dipilih itu 45
sudah mungkin untuk perkuliahannya nanti jadi ini bisa dibuka tutup menu ini. Kita mencentang mute partisipan upon entry. Jadi di sini fungsinya, jadi ketika peserta yang masuk itu otomatis mute, jadi tidak akan menimbulkan suara-suara yang tidak diinginkan. Begitu masuk, suasana meeting jadi lebih tenang, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu join meeting. Nah, jadi untuk mengikuti sebuah meeting, itu kita bisa mengklik link secara langsung yang dibagikan melalui WhatsApp atau email, atau juga bisa dengan menggunakan tombol join di sini. Nah, jadi nanti kelebihan dari tombol join di sini, ini bisa kita mengganti nama, jadi sesuai format yang diinginkan. Misalnya kita ada webinar atau apa, kita mengharuskan ada format, misalnya kode peserta, kemudian spasi nama, dan seterusnya. Jadi ada format-format yang diminta. Nah, bisa kita masuk menggunakan menu join di sini. Nah, jadi nanti kita paste ID-nya yang tadi, nomor meeting ID, atau personal, jadi ada link pribadi yang dibagikan. Kemudian di sini kita bisa mengganti nama. Nah, ini ada opsi untuk connect audio. Jadi kalau kita mencentang ini, jadi audio kita tidak connect. Jadi kita tidak bisa menyampaikan suara. Kemudian di sini ada turn off my video. Jadi kalau dicentang, ketika kita masuk sebuah meeting, video kita tidak akan muncul langsung. Nah, kemudian misalnya kita sudah masuk di sebuah meeting, kemudian tiba-tiba jaringan internet kita down. Nah, jadi koneksinya terputus. Nah, di sini di menu join meeting ini ada history history meeting yang sudah pernah kita ikuti. Jadi nanti biasanya meeting terakhir yang kita ikuti itu posisinya paling atas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih menu join meeting, kemudian diklik panah kecil ini, yang akan muncul historinya. Nah, tinggal Bapak Ibu klik ke meeting yang paling atas, nanti bisa masuk kembali. Kemudian tampilan meeting. Nah, jadi nanti ketika kita masuk di sebuah meeting, gambaran umumnya seperti ini. Nah, nanti ketika kita sebagai host, itu kita dapat mengendalikan jalannya meeting atau diskusi. Jadi kita punya akses lebih dibandingkan dengan peserta. Nah, jadi host di sini nanti bisa menunjuk peserta sebagai co-host untuk sebagai pendamping atau membantu mengendalikan jalannya diskusi. Nah, nanti host dan co-host di sini bisa punya akses untuk mengadmit atau meremove peserta. Jadi ketika muncul peserta yang baru join, itu bisa ada opsinya kita admit atau terima, atau kita remove. Kemudian memute peserta, jadi ketika ada peserta yang mungkin membuka tombol mic-nya, kemudian mengeluarkan suara yang mungkin tidak diinginkan, jadi bisa host dan co-host bisa memute peserta tersebut. Kemudian kita bisa meminta peserta untuk menampilkan video. Kemudian bisa melakukan share screen. Kemudian bisa melakukan recording. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merekam kegiatan meeting atau perkuliahan nanti, bisa melakukan perekaman dari recording. Kemudian host dan co-host juga bisa memilih layar atau video yang ingin dimunculkan. Kalau di Zoom istilahnya spotlight video. Jadi nanti misalnya ketika ada yang mau bertanya, itu bisa kita tampilkan video peserta yang sedang bertanya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas masing-masing menu yang ada di bawah ini.
Nah, jadi yang pertama di sini tombol mic-nya. Jadi nanti tertera mute atau unmute di sini. Jadi ketika tombol mic-nya tercoret berarti itu posisi unmute. Jadi posisi mute. Jadi ini tidak bisa mengeluarkan suara. Ketika kita tekan tombol panah kecil di sini, ini ada opsi baru yang keluar. Jadi ketika kita menggunakan beberapa perangkat mikrofon, jadi misalnya mic bawaan komputer atau HP, itu biasanya sudah ada. Jadi seperti ini tampilan ketika tanpa menggunakan mikrofon atau perangkat tambahan. Jadi biasanya ini sudah otomatis. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bisa terdengar suaranya misalnya. Atau misalnya peserta ada yang bertanya tidak bisa terdengar oleh kita. Nah itu bisa Bapak Ibu bisa pilih menu live komputer audio di sini. Jadi di live dulu nanti akan muncul opsi kita join audio kembali. Nah jadi biasanya kalau menggunakan HP, ketika misalnya kita sedang mengikuti sebuah meeting, kemudian ada telepon masuk, kita angkat telepon, kemudian kita kembali lagi ke Zoom. Nah biasanya itu suaranya akan hilang. Jadi untuk mengembalikan suaranya lagi, kita pilih menu live computer atau live audio ini, kemudian nanti kita join kembali. Kemudian tombol video. Nah, jadi di sini ada start atau stop video. Jadi ketika tombol kameranya tercoret, berarti ini tidak menampilkan video. Nah, ketika kita kembali nanti coret tentang video kita akan muncul. Nah, di sini di menu kecil ini juga sama. Jadi di sini ada pilihan kameranya. Jadi ketika kita menggunakan kamera bawaan, jadi kebetulan laptop saya Toshiba, jadi muncul tulisan di sini Toshiba webcam. Nah, kalau misalnya kita menggunakan perangkat tambahan atau kamera tambahan, atau misalnya connect menggunakan HP, nanti akan ada opsi di sini, biasanya seperti itu. Kemudian ada choose virtual background. Jadi kalau choose virtual background ini kita misalnya mengganti tampilan background latar belakang sesuai keinginan. Misalnya kita seperti saya sekarang ini sedang berada di Gunung Rinjani seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sekreatif mungkin. Nah ini untuk tampilan backgroundnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita pilih virtual background di sini, nah nanti akan muncul video kita. Kemudian di sini ada beberapa gambar yang bisa dijadikan sebagai virtual background atau latar belakang virtual. Nah, penggunaan virtual background ini sangat direkomendasikan kita menggunakan green screen. Jadi bisa saja menggunakan latar belakang dengan warna polos, tapi sangat direkomendasikan dengan yang berwarna hijau. Jadi warna hijaunya boleh yang hijau seperti apapun, yang penting dia warna hijau polos, itu sangat direkomendasikan. Nah kemudian misalnya kita mau menambahkan gambar baru, jadi bisa menggunakan tombol di sini. Jadi tinggal kita klik tombol ini, dia akan muncul membuka jendela baru, kita pilih gambar sesuai yang kita inginkan di folder mana, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita menggunakan virtual background yang ada tulisannya. Nah, nanti ketika kita memilih gambar tersebut, tulisannya akan terbalik. Nah, ketika tulisannya terbalik, kita centang yang mirror my video di sini. Jadi, tampilannya akan kembali seperti biasa. Kemudian kita lanjut, jadi di sini ada menu security. Security di sini, jadi kita bisa membuat pengaturan untuk peserta. Jadi di sini, di atas ini, jadi ada menu log meeting. Jadi kalau kita centang log meeting di sini, jadi peserta itu tidak ada yang bisa join kembali. Kemudian kalau enable waiting room, jadi di sini ini waktu tunggu. Jadi ketika ada yang join, mungkin tadi Bapak Ibu
ketika join webinar ini disuruh menunggu. Jadi waiting host to apa ya mungkin bahasanya. Pokoknya menunggu host mempersilahkan masuk lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau ini tidak dicentang, jadi begitu peserta mengklik linknya, itu akan otomatis masuk ke meetingnya tanpa harus menunggu lagi. Kemudian di sini ada allow participant to. Jadi ini akses untuk partisipan. Jadi ketika kita mencentang unmute untuk partisipan di sini, unmute themselves, jadi peserta bisa meng-unmute sendiri. Kita tidak mentang ini, peserta tidak akan bisa mengeluarkan suara, jadi tidak bisa mengaktifkan mic-nya. Kemudian di sini mengganti nama, kemudian di sini chat. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, karena ini sudah tercentang, nanti mungkin bisa disampaikan pertanyaan. Tapi kalau ini tidak tercentang, kita tidak akan bisa mengirim chat atau pesan. Kemudian di sini share screen. Jadi share screen kalau kita misalnya memberikan akses ke peserta untuk membagi sebuah layar, membagi materi atau sebagainya, ini perlu dicentang. Tapi kalau kita misalnya tidak memberikan akses, jadi hanya host dan co-host yang bisa membagi share screen-nya, seperti itu. Dan lanjut, di sini ada menu partisipan. Jadi di menu ini nanti ketika kita klik akan muncul kotak seperti ini. Nah, jadi nanti semua peserta, host, co-host, dan semua peserta akan tampil di kolom ini. Nah, ketika misalnya nanti ribut waktu meetingnya banyak yang membuka mic, itu bisa di mute all dari sini. Nah, kemudian di sini ada kotak muncul. Jadi ketika ada peserta yang mau masuk, itu akan muncul di sini. Kalau kita mencentang enable waiting room di sini. Nah, jadi kita ada opsi untuk mengadmit atau kita membuka waiting room-nya. Jadi kalau kita admit, otomatis dia pesertanya akan langsung masuk ke ruangan ini. Kalau misalnya ke waiting room, berarti kita akan kembali ke kolom seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika kita pilih waiting room-nya, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kita dikasih opsi untuk mengadmit atau menerima dan meremove peserta. Jadi kalau peserta yang sudah di-remove, itu tidak akan bisa join lagi. Jadi semacam di blacklist lah dari webinar tersebut. Jadi untuk misalnya kembali mau mengikuti lagi, itu bisa menggunakan akun yang lain, akun yang berbeda. Kemudian lanjut, ini di sini ada tombol chat atau pesan. Jadi ketika kita memilih tombol ini, akan muncul pop-up window seperti ini. Nah, di sini kita bisa membagi chat atau pesan kepada seluruh peserta atau secara privat atau pribadi. Jadi nanti di sini bisa kita pilih kepada siapa kita harus membagikan pesannya. Jadi chat yang privat itu hanya bisa dilihat oleh yang mengirim pesan dengan yang menerima pesan. Jadi peserta lain tidak bisa melihat. Kemudian di sini ada tombol file. Jadi di sini bisa kita membagi materi di dalam kolom chat ini. Jadi kita tekan tombol file, ini akan muncul baru. Nah, misalnya filenya ada di My Computer, ada di komputer kita misalnya. Nah, tinggal kita pilih di sini, akan terbuka folder, kita pilih file yang akan dibagikan, seperti itu. Kemudian di sini, ini ada opsi lagi, jadi misalnya ada chat pertanyaan, jadi biar kita tidak perlu repot-repot mengcopy pertanyaan yang sudah disampaikan peserta kita, ini ada opsi untuk save chat. Jadi ketika kita pilih save chat di sini, otomatis semua chat atau pesan yang disampaikan peserta maupun yang kita sampaikan, itu akan tersimpan otomatis. Jadi nanti kita bisa buka kemudian. Kemudian di sini juga ada opsi, jadi partisipan atau peserta itu bisa chat kepada siapa aja, nanti ini bisa kita pilih sebagai host. Dan di sini merge to meeting window, jadi kalau kita mau membuat kolom ini bersatu dengan layar utama, jadi nanti
tampilannya akan berada di posisi sini. Itu bisa kita pilih merge to waiting window. Nanti mungkin terakhir ada contohnya seperti apa. Kemudian lanjut ke tombol share screen. Nah, jadi tombol share screen sini ini untuk kita membagi layar atau materi. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang, ini saya sedang melakukan share screen. Jadi saya membagi presentasi jadi sebuah PowerPoint kepada Bapak Ibu. Nah, ketika kita pilih share screen di sini akan muncul Windows seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Jadi ketika tombol screen, jadi ini screen ini secara keseluruhan akan muncul. Kecuali screen zoom-nya ya. Jadi kalau misalnya saya pilih screen, zoom-nya akan tertutup dan akan kembali ke layar yang lain seperti itu. Kemudian di sini ada whiteboard. Ini papan tulis. Jadi papan tulis di sini seperti di kelas ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu bisa menulis, misalnya ada rumus yang mau ditulis atau bisa menggambar dan sebagainya. Dan di sini ada opsi iPhone atau iPad. Jadi iPhone atau iPad di sini ini membutuhkan plugin tambahan. Jadi ada yang harus terinstall dulu baru bisa connect ke iPhone atau iPad Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya di sini ada 3 aplikasi yang saya buka, ada PowerPoint, ada Photoshop sama Google Chrome. Jadi misalnya saya mau membagikan yang di PowerPoint misalnya, jadi tinggal dipilih PowerPoint-nya kemudian di-share. Nah, kemudian di sini ada share computer sound. Jadi misalnya di PowerPoint Bapak Ibu ada suara, misalnya ada penjelasan videonya dan sebagainya, itu bisa dicentang. Jadi nanti ketika presentasi, suara dari file tersebut dia akan terdengar juga. Nah, kemudian di sini ada menu advance. Jadi kalau menu advance di sini ada bisa kita membagi bagian dari screen. Jadi layarnya sebagian, misalnya hanya setengah layar di sini, misalnya kita mau membagi seperti itu. Kemudian music atau computer sound only. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya punya rekaman materi yang perlu disampaikan ke peserta atau ke mahasiswa. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang di sini. Jadi yang terdengar hanya suaranya saja. Jadi misalnya materi, narasi dan sebagainya. Kalau di sini ada second kamera. Jadi ketika kita menggunakan perangkat atau ada kamera tambahan. Kemudian di sini juga bisa kita membagi file. Nah, cuma membagi file di sini hanya tersedia 4 media. Jadi file yang tersimpan di Dropbox, kemudian Microsoft OneDrive, sama di Google Drive, sama satu lagi di Box. Jadi ini harus kita buka aplikasi ini dulu, baru kita bisa membagikan filenya tersebut. Nah, jadi di contoh tadi, jadi share screen whiteboard, ketika kan tampilannya seperti ini. Jadi papan putih, dan ada beberapa menu yang bisa dipilih. Jadi kita ini ada select, kemudian text, jadi kita misalnya mau menulis sesuatu, kemudian draw, di sini kita bisa menggambar. Ini ada spotlight atau stabilo-nya, ini ada penghapus. Jadi misalnya kita mau mengembalikan ada undo dan redo. Nah, kemudian misalnya kita mau membersihkan papannya, kita clear. Sini juga tersedia tombol save untuk menyimpan apa yang sudah misalnya kita jelaskan di sini. Nah, nanti untuk kembali itu kita harus menutup kolom close-nya di sini, baru kita stop screen-nya. Seperti itu. Nah, lanjut ke PowerPoint. Jadi misalnya saya mau menyampaikan PowerPoint, jadi tadi ini menu whiteboard-nya, kemudian sekarang kita ke PowerPoint. Misalnya saya di sini punya 3 PowerPoint. Nah, kita akan pilih mana yang akan kita tampilkan. Jadi misalnya PowerPoint yang ini, ketika kita pilih, nah akan munculnya seperti ini. Jadi di atas di sini ada keterangan kalau kita sedang membagikan sebuah layar, seperti itu. Jadi ini PowerPoint-nya, jadi ketika kita membuka PowerPoint, kemudian kita pilih presentasi, seperti biasa, akan tampil seperti ini. Nah, di atas itu ada menu annotate, jadi untuk munculkan menu seperti di papan tulis tadi, itu bisa kita pilih menu ini.
Nah, akan muncul seperti ini. Jadi misalnya kita mau meng-highlight atau mau mencoret atau menggambar isi PowerPoint bisa menggunakan menu ini. Tapi pastikan nanti ini kita close dulu baru melanjutkan ke slide berikutnya seperti itu. Kemudian di sini ada menu record atau merekam. Jadi host dan co-host itu diberikan akses untuk merekam kegiatan webinar atau meeting atau perkuliahan yang akan dilakukan. Jadi nanti ketika kita menekan tombol record di sini, otomatis akan muncul keterangan di sini. Jadi ini tandanya sudah mulai merecord atau merekam. Kemudian tombol record yang bulat tadi yang seperti ini akan berubah menjadi stop dan pause dan stop record seperti ini. Jadi ketika kita mau pause atau menjeda, kita bisa pilih tombol ini. Kalau misalnya mau stop merekam, bisa pilih tombol di sini. Ini nanti untuk file rekamannya akan tersimpan ke komputer Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tombol terakhir di sini ada tombol End atau untuk mengakhiri kegiatan. Nah, jadi ketika kita tinggal tombol L, itu akan muncul seperti ini. Jadi ada in meeting for all sama leave meeting. Jadi kita sebagai host itu diberikan dua opsi. Jadi bisa menghentikan meeting ini secara keseluruhan atau kita hanya bisa meninggalkan meeting tersebut. Nah, untuk peserta hanya diberikan opsi untuk leave meeting, jadi tidak bisa menghentikan kegiatan meeting tersebut. Nah, ketika kita memilih end meeting for all, jadi ini akan muncul menu baru, jendela baru. Jadi di sini ada converting meeting recording. Jadi di sini rekaman yang Bapak Ibu pilih tadi akan mulai dikonversi. Jadi akan tersimpan dalam bentuk file video. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ingin menyimpannya, pastikan ini selesai dulu 100%, baru ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menyetopnya, ini akan terpotong videonya. Seperti itu. Ya mungkin itu gambaran secara umumnya. Di sini saya ada beberapa tambahan. Jadi kayak saya sampaikan tadi, jadi di sini untuk misalnya menyatukan kolom chat atau misalnya kolom partisipan, jadi bisa dipilih di file .3 di sini, kemudian match to meeting window. Jadi dia akan masuk ke sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu ketika kita menjadi host. Jadi ini ask to unmute. Jadi ketika kita mau membuka, meminta peserta untuk membuka mic-nya, kemudian stop video karena kebetulan di contoh ini sedang aktif videonya. Jadi ketika Bapak Ibu pilih stop video, otomatis videonya akan tertutup. Kemudian chat untuk mengirim pesan, rename untuk mengganti namanya. Kemudian pin video, jadi misalnya peserta ini sedang ingin bertanya misalnya. Nah, bisa kita pin video untuk menampilkannya secara keseluruhan, jadi nanti peserta lain bisa melihat. Kemudian make host atau co-host, kemudian ada remove, report, dan sebagainya. Nah, jadi, nah kemudian di sini ada menu speaker view sama gallery view. Jadi ini sedang di menu gallery view. Jadi nanti karena ini peserta ada 2 orang, jadi yang tampil hanya 2 orang. Jadi kalau misalnya pesertanya banyak, kita memilih opsi gallery view ini. Jadi nanti ini bisa muat sampai 25 video. Jadi host dan co-host itu akan muncul videonya masing-masing di sini sebanyak 25 untuk satu layar. Jadi misalnya pesertanya ada 100 orang, itu ketika semuanya mengaktifkan video, itu akan muncul 4 halaman untuk bisa menampilkan semuanya. Nah, kemudian ini untuk
speaker view. Jadi ketika ada yang menyampaikan materi atau misalnya videonya di highlight, jadi akan muncul satu seperti ini, kemudian sisanya akan muncul di samping. Kemudian ada menu lain, jadi di sini kita bisa memberikan reaksi, jadi ada tepuk tangan dengan tanda jempol. Jadi ketika kita pilih menu reaction, nanti bisa munculkan tepuk tangan atau jempol. Nah, ini yang seperti di awal tadi saya sampaikan, ketika misalnya tidak terdengar, tidak muncul suara, jadi nanti atau tampilan mic-nya tidak terlihat, ada meminta join audio. Nah, jadi ketika kita klik, itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi join with computer audio, jadi di sini kita bisa menghubungkan mic perangkat dengan aplikasi. Nah, ketika kita ingin setiap webinar yang kita ikuti audionya sudah connect otomatis, ini bisa dicentang di menu di sini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Nanti kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Kemudian saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan ya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan materi oleh Mas Doin ya. Jadi tadi materi yang mungkin kita sudah biasa menggunakan, saya yakin, karena kemarin ya itu tadi berdasarkan survei yang sempat kita share di beberapa waktu yang lalu, sebagian besar ya, berarti kalau sebagian besar itu lebih dari 50% pengguna Zoom ini di kalangan dosen ya, di kalangan dosen jadi begitu populer ya, melebihi 50%. Oleh karena itu, barangkali Bapak Ibu yang akan bertanya ya, atau baik tadi yang sudah disampaikan ya terkait dengan materi yang disampaikan, maupun mungkin Bapak Ibu mendapatkan atau menemukan materi, menemukan masalah ya yang terkait dengan Zoom, maka kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan ya, barangkali kita berbagi juga ini karena kita bukan dosen di sini, kita saling share agar bisa mengasah ya keterampilan skill kita dalam mengoperasikan Zoom. Kami persilakan Bapak Ibu. Ini ada yang ingin disampaikan? Mohon izin Pak Moderator. Ya. Ada. Sebentar. Bisa disebutkan namanya ya, karena kita tidak bisa melihat semuanya. Ya. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Waktunya 15 menit ya, kita alokasikan karena nanti akan ada masih aplikasi yang kedua yang akan disampaikan kemudian. Monggo Bapak Ibu yang izin Pak Ilo. Halo Pak Ilo. Ya, silakan. Maaf siapa? Bu Wiwin. Oh ya. Baik, untuk yang pertama kami persilahkan Bu Wiwin untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin klarifikasi hal-hal yang ingin di-clearkan ya. Silakan Bu Wiwin. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Materi yang sangat bermanfaat Mas Doin, tapi mungkin bisa berbagi atau kalau misalnya materinya dalam bentuk video, misalnya kayak praktikum, Mas Doin berapa kapasitas yang bisa di screen share di Zoom? Kalau ada contohnya bisa kita
Ya, terima kasih banyak kalau tadi kan materinya dalam bentuk PPT. Kalau misalnya dalam bentuk video, misalnya untuk praktikum, misalnya pemeriksaan sesuatu pemeriksaan, berapa kapasitas? Apakah bisa di Zoom itu berapa kapasitasnya dan berapa menit bisa tercover di Zoom? Terima kasih banyak Pak Ilo. Oh ya, terima kasih Bu Iwin. Mungkin ditampung dulu ya biar lalu lintas tanya jawabnya biar lebih baik. Mohon Bapak Ibu yang ingin menyampaikan lagi, jadi sementara ditampung dulu Bu Iwin ya. Nanti jawab setelah. Terima kasih banyak Pak Ilo. Assalamualaikum. Nah, benar Pak Ilo. Kemudian Assalamualaikum. mohon disebut dari Bima Pak Ilon. Saiful. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ilo. Bima Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Ilo. Oh ya, silakan Pak Saiful dari Bima. Pertanyaan kedua dari Pak Saiful, silakan lanjutkan pertanyaannya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya berawal dari pengalaman kemarin bahwa saat kita melaksanakan Zoom itu tiba-tiba terputus. Katanya waktu 30-40 menit terputus lagi. Mungkin triknya bisa memperpanjang waktu itu agar kita di dalam tidak terputus. Itu ada settingan untuk barusan waktu Kak Ufia umur 21 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua dari Pak Saiful ya, kita tampung dulu. Yang kedua, yang ketiga, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Halo? Ada yang ingin menyampaikan? Kalau tidak, kita jawab dulu yang dua ini. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu barangkali nanti akan ada penanya yang ketiga, kita jawab dulu ya, Mas Doin. Ya, tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Wiwin mengenai kapasitas ya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Oh ya, dari Bu Aja. Ya, ini yang ketiga ya, penanya yang ketiga. Silakan Bu Aja. Pak Ilo, apa kita buat videokan sebelumnya atau tidak? Bisa, halo, mohon Bu Aja. Bisa diulang pertanyaannya Bu Aja? Untuk kita melakukan pemeriksaan kehamilan atau menolong persalinan, apa sebelumnya kita membuat langkah-langkah kerjanya divideokan dulu atau langsung saat kita melaksanakan itu dibuat videonya? Ya. Baik, ya sudah ditangkap pertanyaannya. Ya, pertanyaannya sudah ditangkap nanti. Sudah jelas? Ya. Pertanyaannya sudah jelas? Ya. Nah, sudah. Baik, sementara untuk termin pertama kita tampung untuk 3 orang penanya dulu, ya. Kita jawab dulu yang ketiga. Barangkali nanti waktunya masih tersedia, kita buka termin yang kedua. Kami persilakan Mas Doin untuk menjawab dari pertanyaan pertama tadi Bu Wiwin, yang kedua dari Pak Saiful, dan yang ketiga dari Bu Aja Aisyah. Terima kasih Bapak Moderator. Nah, jadi untuk pertanyaan
pertanyaan pertama dari Bu Hajah Wiwin untuk share video, file video di Zoom. Jadi sama seperti kita membagikan video, membagikan PowerPoint. Jadi untuk membagikan video itu caranya kita membuka atau memutar video tersebut di komputer atau di laptop kita pribadi dulu, dan nanti baru kita pilih menu share screen-nya. Jadi ketika kita membuka video, perlu menu share screen. Nanti sebentar, saya coba munculkan di PowerPoint-nya. Munculkan aja, Pak. Nah, kita membuka, ini kan ada jendela, jadi di sini saya membuka 3 PowerPoint. Jadi semuanya PowerPoint. Ketika akan muncul di sini video yang sedang memutar video itu, dan di-share itu akan otomatis tampil seperti itu. Jadi kemudian nanti ini jangan lupa dicentang share komputer sound-nya ya. Jadi untuk memunculkan suara dari video tersebut, jadi ini wajib dicentang. Pak Irma, Gimana Bu Hajah Wiwin? ya, Pak Doin, ngerti dah. Satu lagi Pak Doin, durasinya bisa full video kita itu keseluruhan atau ada batas durasi? Halo? Duh, keluar gambar bulan. Bagaimana Bu Wiwin? Keluar gambar bulan? Halo Pak Doin. Pak Doin kalau Halo. durasi, Pak Doin kalau Ya, sebentar, durasi Bu. gimana Pak Doin? Ini saya coba Durasinya. contohkan share screen-nya. Share screen itu video ya. Nah, jadi misalnya Oke. ini saya buka dari YouTube, ada video. Ini saya share. Nah, atau akan langsung terputar di Zoom-nya. Ya, lembab ya rambutnya, tidak kering dan bervolume ya Bu. Oh, ini perusahaan head itu. Ada lesi ya, tidak ada luka maksudnya Bu. Gimana Bu Aja? Mantap, ya. Jadi ngerti tinggal dah, kita Pak Doin. memutar videonya, otomatis dia akan terbagikan. Kemudian untuk durasi, jadi selama sekuatnya kita membagikan lah. Jadi kalau misalnya Zoom-nya masih basic atau yang standar, itu durasi waktunya 40 menit. Nah, jadi kalau misalnya videonya yang dibagikan 1 jam, otomatis itu tidak akan bisa terakomodir. Nah, jadi kalau membagikan video, usahakan mempertimbangkan penggunaan akunnya juga dan waktu videonya. Lebih seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Saiful untuk Pak Doin, satu waktu. tadi Pak Doin, mohon maaf. Ya, Bu. Kemudian kan kalau menggunakan Zoom lumayan untuk kuota mahasiswa kalau kita menggunakan durasi yang panjang. Apakah di media Zoom itu bisa ter-save enggak? Maksudnya peserta dari mahasiswa itu bisa meng-save dari video itu sehingga nanti untuk pembelajaran di rumah dia bisa memutar kembali tanpa menggunakan kuota. Bisa seperti itu enggak? Bisa Bu. Jadi nanti mungkin
kan seperti yang dijelaskan tadi, jadi host dan co-host itu punya akses untuk merekam kegiatan meetingnya. Jadi di sini ada menu record. Jadi di sini host dan co-host itu bisa menggunakan menu ini. Jadi nanti mungkin ketika perkuliahan berlangsung, mungkin Bapak Ibu bisa menunjuk salah satu mahasiswa sebagai co-host, mungkin ketua tingkat atau penanggung jawab mata kuliahnya. Nah, itu menunjuk sebagai co-host. Nah, sehingga mereka bisa juga mengaktifkan menu record di sini. Jadi, mereka bisa merekam kegiatan perkuliahan tersebut dan menyimpannya. Jadi nanti mungkin setelah itu di-upload ke Google Drive, kemudian dibagikan ke teman-temannya seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak membutuhkan kuota. Ya, sip. Makasih banyak Pak Doyen atas bagi share ilmunya, sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Haja untuk pertanyaannya. Lanjut pertanyaan kedua dari Pak Saiful ya. Ini pertanyaannya sering terputus karena durasi yang singkat. Nah, jadi karena ini aplikasi gratis, jadi versi yang belum berlangganan, jadi kita ada keterbatasan ya. Jadi namanya akses maksimal. Jadi sebenarnya ada beberapa trik bisa diakali, cuma saya juga belum sampai sekarang belum pernah mencoba. Mungkin nanti saya atau mungkin Pak Teddy bisa berbagi, Pak Teddy. Untuk memperpanjang meeting Zoom. Karena solusi paling bijaknya ya kita harus berlangganan dulu, Pak. Baru kita bisa memperoleh akses waktu yang tidak terbatas. Seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya tetap menggunakan Zoom yang basic atau yang standar, jadi bisa diakali dengan membuat schedule meeting. Jadi kita membuat jadwal meeting, misalnya perkuliahan 1 SKS itu 50 menit. Nah, kalau misalnya mata kuliah 2 SKS untuk teori, jadi membutuhkan waktu 100 menit misalnya. Nah, itu kita bisa buatkan langsung 3 link meeting. Jadi link pertama, kedua, dan ketiga misalnya. Jadi ketika mulai kuliah itu kita masuk ke link pertama. Jadi ketika nanti waktunya habis 40 menit, itu kita meminta kepada peserta atau mahasiswa untuk masuk ke link kedua. Jadi tidak perlu kita capek membuat link, kemudian membagi lagi dan sebagainya. Jadi ketiga link tersebut kita bagikan langsung kepada mahasiswa. Jadi begitu terputus, pindah link, otomatis akan masuk lagi. Jadi bisa kita lanjutkan perkuliahan seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Saiful? Berarti kalau kita mau masuk, ya Pak, mohon maaf masih ada yang mungkin belum menunjukkan dari kami. Misalnya link 1, 2, 3, apakah itu satu aplikasi Zoom yang sudah kita masuki sejak awal itu Pak? Atau keluar dulu Zoom, baru masuk kembali link 2 misalnya? Nah, jadi nanti kita bisa membuat linknya di sini Pak, sebentar. Awal berarti di schedule meeting buat bang. Di menu schedule meeting Pak, jadi nanti bisa kita langsung membuat link kali. Jadi ini kan jadwal pertemuan. Nah, jadi misalnya
ini mulai jam 11. Nah, nanti 40 menit kemudian dia akan mati. Nah, kita jadwalkan langsung mati, lanjut membuat link kedua 11.50 lah di sini misalnya. Atau bukan video yang terlebih dahulu atau bagaimana. Atau misalnya langsung video ketika praktiknya, misalnya seperti itu. Praktiknya. Nah, sebenarnya ini terkait strategi pembelajaran masing-masing dosen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung memvideokan ketika praktikum tersebut, bisa langsung divideokan juga. Karena kita juga ketika di di Zoom, di meeting, nanti kita punya akses untuk merecord, untuk merekam. Jadi kalaupun kita tidak merekam dulu videonya, kemudian kita langsung live kegiatan praktikumnya, nanti di Zoom-nya yang merekam sendiri. Kalau misalnya mau divideokan terlebih dahulu, nanti caranya kita share screen-nya. Seperti itu. Gimana, Bu? Kenapa, Pak? Halo Bu Aja Aisyah. Halo. Terputus. Kalau Ibu mau secara live, jadi mencontohkan langsung kepada mahasiswa, itu bisa langsung divideokan pada saat Zoom-nya. Jadi misalnya seperti ini, Ibu siapkan HP atau komputer, kemudian langsung mencontohkan, mempraktikkan dengan kamera seperti itu. Nah, nanti untuk menyimpannya bisa menggunakan menu record yang tadi. Nah, kalaupun misalnya Ibu mau memvideokan terlebih dahulu, bisa juga. Jadi nanti Ibu videokan kegiatan praktikum seperti apa, kemudian nanti diputar videonya, kemudian di-print seperti itu. Iya. Nah, atau mungkin bisa diupload di YouTube, nanti bisa diputar lewat YouTube juga bisa seperti itu, Bu. Jadi mungkin itu lebih ke strategi pembelajarannya seperti itu, Bu. Iya. Misalnya berbeda nggak kita gunakan Phantom dengan menggunakan pasien langsung untuk durasi waktunya? Kalau durasi waktu balik ke aplikasi, Bu. Jadi untuk versi standar, versi basic itu kan waktunya 40 menit. Nah, jadi nanti kalau misalnya Ibu kebutuhan praktikum, misalnya 1 SKS praktik itu kalau tidak salah 170 menit. 1 SKS praktikum 60 menit. Nah, misalnya 60 menit. Nah, nanti Ibu bisa membuat 2 sesi. Jadi sesi pertama mungkin penjelasan, nah nanti sesi keduanya baru full video. Nah, caranya sama, jadi bisa membuat 2 link sekaligus. Jadi link pertama untuk penjelasannya, untuk dijelaskan kepada mahasiswa. Nah, kemudian di link kedua nanti setelah selesai penjelasan, keluar dari link pertama, kemudian masuk ke link kedua. Nah, Ibu bisa share video tersebut. Jadi nanti mahasiswa full bisa menyimak videonya seperti apa. Atau bisa diupload ke YouTube, jadi YouTube mahasiswa bisa membuka kapan aja. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Iya, Mas. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya. Bapak Ibu sekalian, ini ternyata cukup antusias ini peserta untuk bertanya ya. Namun kita tetap dibatasi oleh waktu ya. Allah yang membatasi ya, bukan waktu. Waktu itu benda. Bahwa waktu kita terbatas, sehingga tadi sebagaimana agenda yang sudah saya bacakan di depan, saat ini sudah pukul 10:30, masih ada satu aplikasi lagi yang akan di-share ke Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Sehingga sementara, mungkin walaupun masih ada pertanyaan, sementara kita off-kan dulu pertanyaan untuk Zoom, dan nanti kita bisa melayani juga ya secara off-air gitu. Silakan datang Bapak Ibu kalau mau ke direktorat, misalnya ingin memperdalam hal-hal yang mungkin belum sempat ditanyakan di hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena memang betul waktunya terbatas, kami akan mempersilahkan pemateri yang kebetulan pematerinya juga masih sama ini, untuk menyampaikan materi yang kedua untuk hari ini berupa aplikasi Google Meet. Nah, binatang apa ini Google Meet? Ya, untuk aplikasi Google Meet ini juga lumayan populer dipergunakan oleh para dosen dari survei atau angket yang sudah kita bagikan, sehingga dengan keberadaan aplikasi yang ya cukup sederhana ini, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya ya, mengambil manfaat di dalam menyikapi metode pembelajaran daring ini. Waktunya yang tersisa sebenarnya 30 menit sebenarnya, tetapi ya biar agak fleksibel nanti karena materinya tidak terlalu banyak, silahkan Bapak Ibu mengikuti ya, mencermati apa yang akan disampaikan oleh pemateri ya. Baik, kami persilahkan lagi Mas Doin lagi, ini yang kedua kayaknya Mas Doin. Nah, ya, kami persilahkan untuk aplikasi yang kedua. Baik, terima kasih Bapak moderator. Sebentar. Ya, jadi untuk materi kedua ini adalah Google Meet. Oh, sorry. Masih Zoom ya tampilannya. Nah, jadi untuk aplikasi Google Meet dibandingkan dengan Zoom, ini jauh lebih simpel sebenarnya. Cuma karena untuk Google Meet ini kita menggunakan browser Google Chrome biasanya. Jadi bawaan dari Google. Nah, di Google Meet ini sebenarnya fiturnya kurang lebih sama dengan aplikasi Zoom, cuma di sini lebih terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke meet.google.com. Jadi alamat URL-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan di kolom URL browser masing-masing. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua menu utama yang terlihat. Jadi di sini ada New Meeting, kemudian ada Enter a Code or Link. Misalnya mau sebuah meeting dari Google Meet ini bisa paste kode atau linknya di sini. Untuk memulai sebuah meeting, ini kita bisa pilih menu Start an Instant Meeting di sini. Jadi kita pilih ini, nanti kita akan diarahkan ke layar seperti ini. Nah, jadi kurang lebih layarnya akan tampil seperti ini, akan muncul video kita. Kemudian ada tombol mikrofon di sini. Kemudian ini tombol telepon, ini untuk mengakhiri meetingnya. Kemudian di sini ada video tombol. Ini turn on caption, ini untuk subtitle. Jadi misalnya ketika berbicara bahasa Inggris atau misalnya bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris bisa menggunakan caption di sini. Kemudian ini untuk share screen-nya
untuk presentasi. Jadi kalau di Zoom menggunakan share screen, kalau di Google menggunakan menu present now ini. Nah, ketika kita sudah masuk ke menu awal, akan muncul kotak seperti ini. Jadi ini untuk informasi sebagai link meeting kita. Di sini ada opsi untuk copy link meetingnya. Jadi tinggal kita copy ini, kemudian kita bagikan ke WhatsApp atau email mahasiswa seperti itu. Atau mungkin bisa juga nanti dengan meeting detail di sini. Jadi ketika misalnya ada mahasiswa mau ikut lagi, misalnya kita kopikan kembali, bisa di menu meeting detail di sini. Kita klik akan muncul seperti ini. Jadi kita copy, kemudian kita kirimkan kembali seperti itu. Nah, kemudian misalnya nanti ada peserta yang mau ikut atau misalnya mau join di meeting ini. Nah, ketika mereka mengklik link kita, itu akan masuk notifikasi seperti ini. Jadi someone want to join this meeting. Nah, jadi misalnya ini masih udah mau ikut. Nah, ini ada dua opsi sama seperti di Zoom tadi, bisa kita deny, menolaknya. Jadi misalnya kita, jadi di sini akan muncul peserta di sebelah sini, di kolom sebelah sini. Jadi misalnya ini mungkin namanya udah aneh dan ada Mas Yuda di sini. Jadi di sini ada tertera pos yang ada di meeting. Kemudian di sini ada tombol untuk chat, untuk sebuah file misalnya, atau kita mau share screen seperti tadi. Nah, kita tinggal pilih menu present now, dia akan muncul halaman atau layar komputer kita, nanti akan munculnya di posisi atas di sini. Nah, misalnya saya mencoba menggunakan PowerPoint seperti tadi. Jadi ketika saya pilih window, nanti akan muncul kolom seperti tadi. Mungkin saya kelewatan ya capture kolomnya. Jadi misalnya saya memilih sebuah PowerPoint. Nah, nanti ketika kita pemilihnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan PowerPoint kita, kemudian di sini ada tombol baru. Nah, jadi di sini sebagai pengingat kalau kita sedang membagikan layar. Jadi hanya layar yang dibagikan yang akan terlihat ke peserta seperti itu. Jadi untuk menutupnya tinggal di stop sharing. Nah, kemudian misalnya kita kembali ke menu Google Meet-nya. Nah, tetap akan terlihat menu sharing-nya di sini. Nah, di sini ada opsi. Jadi ini presentasi yang saya bagikan tadi, yang PowerPoint. Kemudian ini ada peserta 2 orang. Nah, jadi dia akan terpisah. Jadi ketika kita memilih video, misalnya saya pilih video saya di sini, yang akan muncul itu adalah videonya. Jadi share screen-nya akan tertutup sementara seperti itu. Misalnya saya memilih Mas Yuda di sini, jadi yang akan tampil adalah Mas Yuda seperti itu. Ini akan diambil alih, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya untuk Google Meet ini fiturnya jauh lebih simpel. Jadi enggak serumit di Zoom. Nah, ini kurang lebih seperti tadi. Jadi ada tampilan pesertanya di sini. Kemudian ada kolom chat. Kemudian, nah,
Jadi nanti mungkin muncul kolom yang putih di sebelah kanan ini. Tampilannya akan seperti ini dulu. Jadi nanti di sini keterangan jumlah peserta. Ini ada kebetulan karena ada saya dan Mas Yuda di meeting ini, jadi ada 2 orang. Kemudian ini Mas Yuda mengirimkan pesan, misalnya seperti ini. Nah, itu akan terbaca notif pesan di sini ada 2. Nah, pesan yang terkirim oleh peserta itu akan langsung terpop up seperti ini. Jadi misalnya seperti di HP, di tombol notifikasi misalnya ada WA masuk, itu bisa langsung terbaca sepintas sebelum kita membuka WA. Nah, kurang lebih di Google Meet seperti ini. Jadi akan muncul dulu pop up seperti ini, nanti dia akan hilang sendiri. Nah, untuk membacanya tinggal kita pilih yang di sini, pilihannya akan muncul seperti ini. Jadi akan ke arah menu chat atau pesan seperti ini. Jadi nanti tampilan pesannya akan tampil di sini. Nah, ketika kita misalnya mengeluarkan klik close di sini, akan kembali ke tampilan full seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk Google Meet. Jadi karena ini simpel sekali, jadi tidak terlalu banyak menu, jadi ini tidak ada opsi untuk merekam kemudian segala macam. Jadi nanti di sini untuk menaktif atau nonaktifkan suara, jadi di menu ini ya. Jadi kalau kita klik ini akan berubah menjadi warna merah. Itu artinya tidak bersuara atau dia mute. Kemudian sama untuk video, jadi kita klik ini akan merah, video kita akan off. Nah, kalau di sini ini tombol untuk mengakhiri meeting. Jadi ketika kita klik ini, otomatis dia akan langsung keluar sendiri. Jadi meetingnya akan tertutup otomatis. Tetapi peserta masih berada di dalam meeting itu tetap dia tidak keluar. Jadi hanya yang menekan tombol end call di sini yang akan keluar dari meeting tersebut. Lebih seperti itu. Sama mungkin kekurangannya nanti Google Meet ini karena menggunakan browser, jadi browser itu ada namanya browser cache. Jadi semakin lama kita menggunakan membuka browser ini menggunakan Google Meet ini, jadi cache-nya akan semakin besar. Jadi itu biasa membuat laptop menjadi panas, kemudian kinerja menjadi menurun, dia akan mungkin patah-patah atau laptopnya menjadi macet, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi demikian untuk pemaparan sesi yang kedua tentang atau terkait aplikasi yang kedua atau materi yang kedua. Dalam hal ini adalah Google Meet ya. Sebagaimana tadi yang pertama, jadi kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ya, barangkali klarifikasi bagi yang sudah berpengalaman menggunakan aplikasi ini atau mungkin hal-hal yang terkait dengan penggunaan Google Meet ya. Google Meet ini tadi sudah dijelaskan bahwa menjadi bagian dari Google ya, karena memang semuanya menggunakan Google. Kami memberikan kesempatan, namun sambil menunggu ya, di forum chat juga sudah ada satu pertanyaan masuk, walaupun sambil menunggu. Ini saya bacakan dari Ibu Mira Utami ya, Mira Utami Ningsih. Jadi pertanyaannya, berapa banyak maksimal peserta yang diperbolehkan di Google Meet ya? Jadi kalau ya tentu ini karena aplikasi gratis ya, aplikasi yang free pasti punya keterbatasan. Tadi sudah dijelaskan juga tadi begitu simpelnya atau begitu sedikit ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang aplikasi pertama tadi, bahwa untuk Google Meet ini memang tidak sebanyak ya, fitur-fitur yang dipergunakan juga tidak sebanyak dan tidak sedinamis ya, tidak powerful yang pertama tadi.
Mungkin ini pertanyaan pertama dari, saya ulang lagi dari Ibu Mira Utami ya, berapa banyak maksimal peserta yang ada di Google Meet? Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan apabila ada yang mengajukan terkait dengan Halo. Mohon maaf, saya pindah kantor. Ya. Ya. Mari Bapak Pak Tony. Mohon maaf, saya pindah dari kantor sebelahnya lagi. Iya, ya. Ya, silakan. Yang kedua. Yang pertama, untuk Pak Joy mungkin ini, apakah ada faktor atau hal-hal yang bisa mempengaruhi penggunaan dari paket-paket mahasiswa yang digunakan untuk internet gitu, sehingga nanti pada saat kita mempelajari atau yang lainnya, kita bisa menjelaskan bahwa lakukan ini biar nanti penggunaan internetnya tidak boros. Yang kedua, kalau pilihan Google Meet ini kira-kira lebih efektif, efisien, atau lebih ekonomi yang mana? Lagi-lagi sehingga nanti kami menggunakan pilihan yang lebih murah untuk mengajak mahasiswa untuk berinteraksi melalui media Zoominar atau yang lainnya. Terima kasih, itu saja Pak Silo. Ya, terima kasih Pak Fatoni. Ini pertanyaan yang kedua, kita tampung dulu. Saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan yang ketiga. Kayaknya mengingat waktu juga kita buka satu sesi saja. Ya. Sudah dua pertanyaan dari Ibu Mira yang pertama dan dari Bapak Fatoni. Untuk Pak Fatoni ada pertanyaannya A dan B, ada dua pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang masih akan bertanya. Kami memberi kesempatan satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya sudah kita jawab yang ini. Baik, Bapak Ibu, karena sepertinya sudah cukup ya, dua saja kayaknya. Jadi ini kita menerima. Saya Pak Susilo, Ya, Pak Susilo, saya. Saya Pak Salam. Ini pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan Pak Salam. Ya, terima kasih Pak Susilo. Sebetulnya antara Zoom Meeting dan Google Meeting itu kalau dilihat dari segi kemudahan aplikasinya oleh mahasiswa maupun oleh dosen, aplikasinya juga dia bisa sharing, dia juga sama-sama Zoom, dia bisa sharing, cuma waktunya yang Google Meeting itu kalau tidak salah tidak terbatas ya. Dia bisa ngeset sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu ya. Tetapi di Google Meeting kan basicnya, di Zoom Meeting kan basicnya cuma 40 menit. Ini yang jadi masalah. Selama ini kalau kita menyelenggarakan webinar, kita menggunakan Zoom, itu kita bisa mensiasati bagaimana supaya kita bisa menggunakan tidak basic atau tidak 40 menit, tetapi bisa sampai sekian jam. Ini yang jadi masalah kalau kita pertemuan dengan mahasiswa kan tidak mungkin kita bisa melakukannya setiap kali bikin akun baru sehingga harus sekian sehingga dengan penggunaan Google Meeting ini lebih sederhana, sharing juga bisa dilakukan, cuman ngontrolnya lebih susah karena juga tidak bisa direkod. Nah,
kalau melihat dari kedua-duanya sebetulnya punya positif dan negatifnya kedua-duanya. Kalau menurut si Bapak pembicara ini, Mas pembicara, kira-kira kalau diaplikasikan kepada mahasiswa, tadi juga dari segi efisiensi dalam penggunaan penggunaan kuota itu aplikasikan kepada mahasiswa untuk skripsi, untuk apa itu, yang saya lebih suka menggunakan Google Meet karena lebih sederhana, lebih mudah, cepat sekali. Kalau kita mau satu perorangan juga bisa. Nah, sekali lagi, mana di antara itu yang kita bisa lebih efektif dan efisien di dalam penggunaannya. Terima kasih Pak Susilo. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Salam. Ya, jadi ini lebih pada set juga ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 penanya ya. Saya ulang lagi. Jadi dari Bu Mira, dari Pak Fatoni, dan tadi share dari Pak Salam. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi masukan bagi kita ya. Kita sekali lagi kita bukan pemberi materi yang tahu semua hal gitu ya. Kita juga tentu masih belajar juga, dan ini kita penyaji biasanya narasumber kan biasanya berderet gitu ya, berderet gelar dan sebagainya. Kalau ini kan masih muda, tapi kita potensi yang kita miliki kita munculkan ya. Ini ada Mas narasumber kan, Mas Menteri biasanya kalau kita sebut Mas. Baik, kami persilahkan Mas Menteri, Mas Doin untuk menjawab 3 orang penanya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Jadi saya langsung aja mungkin untuk pertanyaan pertama dari Mbak Mira. Berapa banyak maksimal peserta di Google Meet? Nah, jadi untuk saat ini peserta untuk Google Meet itu kalau tidak salah sampai 100 orang. Cuma dulu sebelum ada Zoom, itu pesertanya sampai 250. Mungkin ada pesaing, jadi ini kan bentuk bisnis, kompetisi juga. Jadi masing-masing aplikasi itu tetap melakukan update dan perkembangan untuk aplikasinya masing-masing. Jadi kurang lebih untuk sementara bisa menampung sampai 100 peserta. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Prof. Fatoni. Tadi pertanyaannya apa Pak? Oh ya, untuk faktor dari segi paket sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting kuota mencukupi dengan stabilnya jaringan seperti itu. Jadi mau pakai provider A, B, C, yang penting di daerah masing-masing sinyalnya kuat, kemudian stabil, itu bisa dipergunakan, tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk penggunaan kuota, jadi kalau kuota ini masih tidak ada patokan bakunya ya. Jadi misalnya mau menggunakan Zoom 1 jam, kemudian 2 jam, itu tidak ada patokan baku. Misalnya 1 jam menghabiskan 1 giga misalnya, atau 2 giga Anda bisa. Jadi untuk kuota sendiri, karena ini kita menggunakan bandwidth ya, jadi ada data yang dikeluarkan dan diterima, dan itu terpengaruh oleh koneksi juga seperti itu. Jadi semakin stabil jaringan internet kita, itu flow data yang dikeluarkan dan diterima itu lebih teratur, jadi tidak berubah-berubah. Sedangkan kalau misalnya jaringannya tidak stabil, jadi nanti dia akan membutuhkan kuota lebih banyak biasanya seperti itu. Nah, kemudian efektif dan efisien dari segi keduanya, sebenarnya masing-masing aplikasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Salam. Jadi
sebenarnya balik ke masing-masing individu. Mungkin ke Bapak Ibu dosen mungkin lebih nyamannya ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet. Jadi Zoom mungkin yang lebih familiar bagi kita, karena mungkin sebagian besar webinar-webinar yang mungkin Bapak Ibu pernah ikuti itu menggunakan Zoom. Tetapi dengan keterbatasan waktu itu juga itu sangat mengganggu sekali sebenarnya, untuk karena setiap 40 menit itu akan mati sendiri kalau menggunakan versi basic. Sedangkan versi untuk Google Meet itu kan waktunya terbatas. Jadi bisa lebih panjang durasi waktu untuk pertemuan atau mungkin konsultasi seperti disampaikan Pak Salam tadi. Nah, kemudian untuk kuota juga sama. Jadi kalau kuota, kebutuhan kuota, karena ini kita menggunakan video juga, jadi tetap membutuhkan kuota yang tidak sedikit, seperti sekedar membuka foto atau kita chatting atau berkirim pesan ya. Jadi berpengaruh juga di perangkat yang digunakan. Jadi kebutuhan kuota ketika kita menggunakan HP dengan menggunakan laptop itu akan berbeda. Jadi karena HP biasanya koneksi Wi-Fi-nya lebih cepat biasanya, itu juga sepertinya akan berpengaruh ke kuota. Karena HP itu lebih kecil, hardware untuk menangkap sinyalnya, jadi flow datanya juga lebih kecil, jadi mungkin lebih irit kuota, seperti itu. Lebih hemat. Kalau dari artikel sebenarnya ada banyak versi, jadi ada yang bilang kalau Zoom itu lebih sedikit memakan kuota daripada aplikasi yang lain, cuma ini secara survei jadi tidak ada format baku yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kita tidak bisa punya patokan, misalnya menggunakan Zoom 1 jam, kita membutuhkan 1 giga kuota, misalnya seperti itu. Tidak, jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi jumlah kuota yang digunakan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, demikian. Ini saya merangkum yang bagian akhir-akhir ya. Tadi mungkin pertanyaannya sama dengan Pak Salam, termasuk juga ada di forum chat itu Ibu Putu ya, hampir sama juga dengan Pak Salam, bahwa masing-masing aplikasi, 2 aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, pasti ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kan ini tergantung siapa dan kapan dipakainya gitu ya. Jadi sudah dijawab sekilas. Kemudian bahwa penggunaannya dengan adanya 2 aplikasi yang kita perkenalkan ini, Bapak Ibu diperbolehkan memilih ya, diperbolehkan menentukan mana yang sekiranya lebih nyaman, lebih lebih enak untuk dipergunakan. Seperti contoh kalau di dosen gizi misalnya, saya yakin teman-teman dosen di gizi, karena saya orang gizi, kemarin saat menguji mahasiswa hampir semuanya menggunakan Zoom, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menggunakan gitu. Sehingga artinya ini penggunaan Zoom ini kan sesuatu yang sudah cukup populer, dan untuk Google Meet ya, untuk Google Meet ini juga merupakan sebuah pilihan ya, yang juga tentu bisa dipilih apabila nanti menghadapi era pembelajaran daring ini. Saya kira untuk diskusi dan pelatihan siang hari ini saya cukupkan ya, saya cukupkan. Tentu Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan ya, yang masih memiliki rasa penasaran ya terhadap 2 aplikasi ini, untuk menerima keluhan, masukan maupun pertanyaan, barangkali nanti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan ya. Kami tim silahkan, tidak perlu sungkan malu untuk datang, dan karena waktunya sebagaimana sudah disampaikan
ini adalah sampai baik. Sebagai penutup, mengucapkan terima kasih dari narasumber ya, dari pemateri. Ini adalah tim-tim kita juga, dan besok tentu akan berganti pemberi materinya, dan juga seluruh visi sampai pukul 11. Ya, saya pindah kantor lagi jadinya. Ya, jadi demikian Bapak Ibu, sebagai akhir dari rangkaian kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi bisa bermanfaat ya. Walaupun sekilas, walaupun hanya 2 jam durasinya, namun kami berharap yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam rangka menghadapi atau menyikapi kebijakan penggunaan metode daring ya. Kita pastikan bahwa untuk 1 semester ke depan kita masih menggunakan metode daring ya. Kemudian perlu juga kami informasikan bahwa salah satu alasan kenapa kita melaksanakan kegiatan ini adalah bahwa aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan BPSDM, yaitu aplikasi VLab ya. Aplikasi VLab memang merupakan aplikasi resmi yang dirilis oleh Badan BPSDM, Pusdik ya. Namun dalam perjalanannya kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya, kalau tidak salah 3 tahun ini memiliki banyak kendala ya, karena memang servernya terpusat sehingga kesulitan atau kendala yang dihadapi di setiap Poltekkes, ada 38 Poltekkes, ini tidak bisa serta-merta ditangani ya. Oleh karena itu kemarin berdasarkan pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta yang terakhir, itu disimpulkan bahwa Bapak Ibu diberikan pilihan ya untuk boleh menggunakan VLab atau yang lain. Ya, kalau dulu kan wajib menggunakan VLab, kalau sekarang boleh menggunakan VLab atau yang lain. Nah, yang lain inilah yang kita akan berikan ya. Tadi sudah diberikan alternatif Zoom salah satunya dan Google Meet. Dan untuk besok materinya juga kita akan tetap berikan VLab ya, salah satunya VLab yang tadi sudah saya sampaikan merupakan program atau aplikasi yang dikembangkan oleh pusat ya, Pusdik dalam hal ini Pusdik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa besok kita akan memulai kembali untuk aplikasi yang ketiga dan yang keempat, yaitu VLab dan Google Classroom ya, nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur dan jajarannya, pada seluruh partisipan, Bapak Ibu dosen, serta pemateri dan seluruh kru, seluruh tim yang telah bekerja ekstra keras ya untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan sebagai akhir, mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang, sampai ketemu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, barangkali bisa kita berfoto bersama Bapak Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Mohon untuk membuka videonya, supaya tampil masing-masing. Tiga 30 orang lagi masih sedang membuka. Sudahkah ini? Sudah?
1, 2, 3. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Mohon Bapak Ibu bisa membuka videonya supaya tampak wajah masing-masing kita. Mas Ilo, bagaimana sertifikatnya? Apa ada? Sudah, Pak. Udah. Sudah. Ilo, udah. Terlalu lama kita nih diam. Gimana, Pak Ilo? Udah. Udah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok di jam 9.00 sampai pukul 11.00. Jadi nanti. Sudah Pak Silo. Pak Silo. Udah. Apa nggak ada absensinya, Pak Silo? Absensi. Nggak ada registrasi apa gimana ini? Nggak ada. Ada semua. Sudah bisa izin live Pak Susilo? Sudah, saya wakili udah. Baik. Izin live Pak Susilo. Izin live Pak Susilo, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.